kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Kita ya sebagai masyarakat tentu jangan menjustifikasi jika nanti ke depan Mbak Lingling ini kemudian akan memilih untuk menyudahi hubungan mereka, karena ya itu tadi bagaimanapun dia punya masa depan, dan ya itu yang dimaksud oleh Richard. Saya juga paham sebagai pria, saya paham bagaimanapun kebahagiaan itu tetap yang menjadi hal yang utama. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak berkenan videonya. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Langsung kepikiran kan, oh iya ya, kita seharusnya udah di langkah ini, di langkah itu, karena kan memang kita udah plannya udah panjang ya, ya udah kita udah siapkan plan, tapi karena begini ya kita tunda, kita rubah lah. Jadi belum kepikiran sih plan selanjutnya apa, tapi fokus ke kasus dulu. Iya, masih menunggu dan masih menemani dan tetap akan menunggu. Ya, halo, kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Nah, teman-teman, di episode operasi kali ini saya ingin coba soroti sedikit tentang apa yang kita bisa lihat dari pledoi yang disampaikan oleh Barada Richard Eliezer atau Richard Eliezer. Saya nggak tahu ya, gelar baradanya itu masih boleh dipakai atau tidak. Tapi oke, Richard Eliezer di dalam pledoinya, ya pledoi pribadinya yang yang saya soroti adalah di mana dia meminta maaf secara khusus kepada kekasihnya, ya Lingling, ya panggilannya Lingling, tapi kalau nama lengkapnya saya lupa ini nama lengkapnya siapa ya, tapi itulah kira-kira. Nah, teman-teman, kita tahu sama-sama bahwa para terdakwa ini sudah mengajukan pledoi terhadap tuntutan masing-masing ya. Nah, di mana bahkan setelah atau saat video ini direkam, teman-teman, beberapa terdakwa, ya 3 terdakwa itu sudah diajukan replik kembali oleh penuntut umum ya, untuk kemudian nanti selanjutnya akan ada duplik dari penasihat hukum terdakwa selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini saya ingin soroti sedikit tentang ada satu tanggapan atau satu ungkapan ya dari Richard Eliezer dalam pledoi pribadinya yang meminta maaf kepada tunangannya. Memang dia tidak sebut nama ya, tapi akhirnya keluar di media nama panggilannya Lingling ya. Oh ya, ibunya yang menyampaikan nama panggilannya Lingling. Saya dengar di Metro TV ya kemarin. Nah, di mana tunangannya ini ternyata mereka sudah punya rencana untuk melangsungkan pernikahan yang mana menurut ibunya sebenarnya sudah dirancangkan untuk dilaksanakan di tahun 2023, teman-teman. Artinya tahun ini. Tapi tentu ada berpotensi penundaan karena ya kasus ini sedang bergulir, dan bagaimanapun Richard sudah ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa, dan sekarang sedang menjalani proses hukum juga. Dan itulah yang disampaikan oleh Richard, di mana dia meminta maaf kepada Lingling atau tunangannya karena sudah membuatnya menunggu dan harus ya bagaimanapun terbeban dengan kasus ini ya, teman-teman. Nah, yang salah satunya adalah bahwa pernikahan mereka akhirnya tertunda. Teman-teman, saya ingin soroti sedikit tentang ini ya, karena ini juga satu isu yang menarik ya, karena ternyata ya kalau kita lihat dari sudut pandang seseorang yang punya keinginan untuk melangsungkan pernikahan, di kasus ini saja ada 2 orang yang terdampak ya.
Yang pertama adalah kekasih dari almarhum Brigadir J sendiri, yaitu Kak Vera Mareta Simanjuntak, yang akhirnya memang sama sekali gagal ya, karena peristiwa ini memang sangat terpukul beliau ketika itu. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus ya, untuk Mbak Mareta. Nah, eh, pihak lain yang terdampak yaitu tadi adalah kekasih dari Richard Eliezer. Karena bagaimana ya teman-teman? Karena begini, kalau kita bicara tentang Ricky Rizal, ya dia kan sudah merupakan kepala rumah tangga ya, itu memang terdampak juga. Tetapi kita kan bicara tentang kapasitas yang sama, yaitu niat untuk membentuk keluarga gitu ya. Dimana ya hanya yang dua ini yang terdampak ya, itu Richard Eliezer dan um, uh, kekasih dari Richard Eliezer dan kekasih dari almarhum Brigadir J. Nah, teman-teman, saya memahami ada beberapa poin yang disampaikan oleh Richard di dalam uh, pledoinya terhadap kekasihnya atau tunangannya tersebut, yang mana dia mengatakan bahwa saya berterima kasih karena tetap mengasihi dan tunggulah saya menjalani proses ini. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika Richard menyampaikan juga bahwa jika memang kamu tidak bisa menunggu, saya tidak akan egois untuk memaksa kamu menunggu saya, eh, karena apapun keputusanmu saya ikhlas, karena bahagiamu itu bahagia aku gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang perspektif muda-mudi sekarang ya, memang apa ya, sangat sulit ya untuk kita bisa dihadapkan pada kondisi yang demikian. Ya saya rasa perempuan manapun tentu tidak inginlah dihadapkan pada situasi ini, di mana eh, tunangannya yang sudah diharapkan akan menjadi sisihannya tersangkut kasus dan mimpi-mimpi mereka akhirnya em, terkendala dan tertunda ya, itu teman-teman. Saya melihat ada ketulusan juga yang dipancarkan oleh Richard untuk kemudian ya sudah, kalau memasrahkan nasib dari percintaannya atau kisah cintanya, yang mana melepaskan kesempatan kepada kekasihnya untuk kemudian memilih jika memang. Nah, ini tentu tentu teman-teman berkait dengan putusan hakim ya. Maka di sini Eliezer sangat-sangat apa ya, sangat-sangat saya rasa sangat-sangat gentleman ya. Sangat-sangat luar biasa, di mana dia sudah mendahului kemungkinan putusan hakim untuk mengatakan kepada kekasihnya jika memang tidak tertunggu, ya apapun keputusannya dia ikhlas, karena memang dia tidak bisa berbuat banyak. Ini adalah tingkat kepasrahan yang tertinggi teman-teman, gitu. Karena bagaimana ya teman-teman, kalau saya sebagai pemuda ya, oh iya, kan kita melihat ini, ketika misalnya Richard Eliezer mengatakan saja, tunggu saya berharap kamu masih setia, atau saya mengharapkan kamu untuk tetap menunggu saya, itu sebenarnya sudah sangat mengharukan ya teman-teman. Karena ya ya bagaimanapun, gimana ya, kalau kita bicara tentang cinta, apalagi ini hubungannya udah lebih jauh ya, udah dalam kapasitas sebagai tunangan dan hampir menyelenggarakan pernikahan juga. Nah, kalau saya membayangkan ya, tentulah sudah sangat dalam lah hubungan mereka, dan apa ya, benih-benih cinta yang tertanam di hati Eliezer dan juga kekasihnya juga tentu sudah sangat dalam, sehingga untuk menyatakan pernyataan ini ya, pernyataan yang mengatakan bahwa dia ikhlas apapun keputusannya, itu memang rasanya sangat sulit teman-teman. Walaupun ya itu tadi, dalam keadaan Eliezer itu sendiri sudah pasrah dengan nasibnya. Teman-teman, di sini saya melihat juga ketulusan dari Kak Ling Lingnya ya. Saya nggak tahu ya panggilannya Ling Ling gitulah, dari ibunda Richard gitu. Eh, saya melihat juga ketulusan dari beliau, mendengar ya maksudnya, melihat nanti salah tafsir. Mendengar ketulusannya ya ketika mengatakan bahwa kita fokus ke kasus dulu. Saya juga kaget kemarin disampaikan seperti itu dan teringat gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya, di sini teman-teman mungkin mendengarnya sederhana saja, tapi saya mendengar ada sesuatu ya, satu apa ya, kondisi psikologis yang sangat luar biasa dari eh, apa ya namanya, dari kekasih dari Richard Eliezer. Saya bukan orang psikologi, tapi saya melihat ini ya, ada gimana gini, ketika kita dengar tanggapannya ya, ada di Metro TV ya teman-teman, nanti bisa lihat sendiri tanggapan langsung dari kekasih Richard, yang mengatakan bahwa ya ketika disampaikan seperti itu ya, saya juga akhirnya teringat, oh iya kami sudah sampai di apa yang dimaksud di sini kan, bahwa ketika Eliezer menyampaikan itulah dia kembali teringat dengan kondisi ini. Nah, artinya apa?
Artinya ketulusannya itu memang terpancar dari fokusnya beliau, ya, fokusnya kakak ini untuk mengawal atau melihat atau menemani Eliezer dalam perkara ini gitu. Dan ketika diingatkan dalam surat pembelaannya, nota pembelaan yang diajukan secara pribadi itu, diingatkan kembali tentang eh, kisah mereka gitu ya, dengan walaupun dalam konteks permintaan maaf, tentu itu akan kembali mengungkit kenangan itu, bukan kenangan ya, mengungkit ingatan itu dari pikiran terdalam kekasihnya. Dan itu memang saya melihat itu disampaikan, itu artinya bahwa selama ini, paling tidak selama kasus ini berjalan gitu, kekasihnya benar-benar fokus dan eh, mampu mengesampingkan perihal pernikahan mereka yang tertunda gitu. Saya melihat ini sebagai sikap yang sangat dewasa ya teman-teman. Disinilah ketulusan cinta yang saya maksud eh, terpancar dari kedua belah pihak gitu. Di mana Richard Eliezer secara pribadi juga mengharapkan, tetapi di sisi lain juga membolehkan atau bukan membolehkan, kalau membolehkan seakan-akan sudah ini ya, eh, membebaskan gitu ya, membebaskan kekasihnya untuk memilih jalan ke depan. Karena bagaimanapun dia tidak tahu bagaimana nasib hukumnya nanti. Nah, sementara di sisi lain, Mbak Ling Ling ini sendiri justru dalam keadaan yang fokus kepada kasus, fokus menemani Richard Eliezer, mungkin yang memberi support, kita kan nggak tahu ya di belakang bagaimana. Nah, tanpa teringat sama sekali lagi tentang apa ya rencana mereka yang tertunda, dan itu kembali teringat ketika dibacakan oleh Richard Eliezer dalam nota pembelaannya. Itu ya, itu di situ saya mendengarnya, dan di mana kalimat selanjutnya disampaikan bahwa dia masih menunggu dan masih tetap menemani. Kata masih di sini saya melihat ya sebagai sesuatu hal yang wajar teman-teman. Di mana seorang wanita tentu wajar ya ketika eh, apa namanya kesetiaannya itu kalau memang sudah dalam tingkat yang seperti ini memang sangat diuji gitu. Dan kita ya sebagai masyarakat tentu jangan jangan menjustifikasi jika nanti ke depan eh, apa ya Mbak Ling Ling ini kemudian akan memilih untuk menyudahi hubungan mereka, karena ya itu tadi bagaimanapun dia punya masa depan, dan ya itu yang dimaksud oleh Richard. Saya juga paham sebagai pria, saya paham bagaimanapun kebahagiaan itu tetap yang menjadi hal yang utama. Jadi jika ternyata bukanlah kebahagiaan yang didapat dari proses hukum itu menunggu Richard misalnya, tentu lebih bagus dilepaskan. Itu yang disampaikan Richard, dan itu yang juga saya amini sebagai seorang pria gitu teman-teman. Nah, mengapa demikian? Karena begini, kalaulah misalnya kita berkaca dari tuntutan penuntut umum di mana Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara dan seandainya itu diadopsi hakim dalam putusannya, bukankah kemudian eh, rencana mereka berpeluang untuk tertunda selama 12 tahun ke depan gitu. Dan itu tentunya sangat tidak apa ya, sangat tidak recommended untuk seorang wanita gitu ya. Nah, dia juga punya kehidupan, dia ya kita nggak tahu ya, tapi yang mau saya bilang begini, memang akan ada wanita yang tetap menunggu, dan saya juga belum tahu ya bagaimana nantinya ke depannya Mbak Ling Ling ini, tetapi kata masih yang diberikannya itu adalah suatu sikap yang sangat baik menurut saya teman-teman. Kenapa saya bilang sangat baik? Kalaulah dia memang wanita yang apa ya, katakan misalnya tidak berpikir panjang, tentu mengingat tentang perasaan dan pikiran dan penalarannya yang sekarang masih melekat dalam diri pribadi Richard Eliezer, tentu dia akan bilang, saya tidak akan berhenti menunggu, itu ya pastinya. Tetapi kata masih yang dikeluarkannya, masih tetap menunggu dan masih menemani, itu mengindikasikan bahwa dia sendiri tidak bisa meyakini eh, dia akan tetap menunggu atau pribadinya akan tetap bisa setia. Ini bukan saya bilang sebagai sesuatu hal yang buruk, justru menurut saya hal yang baik gitu. Jadi cinta itu tidak semata-mata buta gitu teman-teman, yang saya maksud. Di bahwa di sini dari sudut pandang yang lain, Richard tadi juga sudah melepaskan karena dia juga melihat peluang bahwa ada kemungkinan dia akan dihukum dalam waktu yang lama, dan di sisi lain Ling Ling sendiri dia menunjukkan kesetiaannya, dia menunggu dan kesabarannya, ketabahannya, tetapi tetap tetap dalam kondisi yang sadar dan bernalar untuk mengatakan masih. Kata masih inilah yang mengindikasikan bahwa eh, tidak mutlak untuk setia gitu. Artinya ketidakmutlakan ini bukan kita pandang sebagai sesuatu hal yang negatif, sekali lagi teman-teman, yaitu bahwa itu adalah pandangan yang sangat logis di mana cintanya yang tumbuh di antara mereka itu tidak buta gitu teman-teman. Baik dari Richard Eliezer yang tidak memaksakan kehendak maupun Ling Ling yang juga tidak mengatakan atau
tidak menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang teguh gitu ya teman-teman. Kalau dia mau sebenarnya bisa aja. Saya akan tetap menunggu. Saya akan tetap begini-begini. Saya tidak akan berhenti menunggu. Saya tidak akan berhenti menemani. Itu tentu akan terdengar manis ya teman-teman. Tetapi tidak. Beliau mengatakan masih menunggu dan masih menemani. Artinya dia berbicara tentang kondisi saat ini. Gitu. Dia berbicara tentang kondisi saat ini. Sebagaimana Eliezer juga berbicara tentang kenyataan yang dihadapinya sekarang bahwa tuntutan yang dijatuhkan terhadapnya oleh penuntut umum itu 12 tahun. Dan itu berpeluang untuk membuat dia berpikir bahwa tidaklah mungkin seorang wanita akan menunggu selama itu jika dia punya masa depan. Dan bahkan mungkin ya Eliezer karena cintanya tentu tidak tega ya untuk melihat atau mengalami atau menghadapi atau melihat ya peristiwa di mana Ling-Ling itu akan menunggu dia nanti sampai ya katakan misalnya mereka sekarang rata-rata di usia 24 tahun ya menurut usia Eliezer ya, maka dia akan menunggu sampai usia 36 tahun jika ini dari usia oke katakan misalnya ada remisi dan segala macam, maka akan menunggu sampai sekitar usia 33 tahun. Itu kan bukan hal yang mudah ya bagi seorang wanita ya untuk menjaga perasaannya tanpa ada kejelasan dalam beberapa waktu gitu. Nah, itu yang saya maksud teman-teman bahwa ini yang berpotensi sangat menyulitkan bagi kedua insan ini dan saya meyakini bahwa Eliezer benar-benar pasrah terhadap keputusan hakim. Nah, secara nalar, maka kemudian kita bisa melihat bahwa hakim kemudian menjadi orang yang memutuskan atau menjadi orang yang menentukan juga atau pihak yang menentukan nasib cinta mereka. Jadi bukan hanya sekedar nasib Eliezer dalam kehidupannya, tetapi juga nasib cinta mereka. Hakim menjadi orang yang menentukan atau pihak yang menentukan. Majelis hakim menjadi pihak yang menentukan bagaimana nanti nasib Ling-Ling ke depannya. Jadi bukan hanya nasib Eliezer, tapi juga nasib Ling-Ling ke depannya. Kita kan berbicara tentang nasib, maka kita berbicara tentang orang yang akan saling terkait gitu teman-teman. Kita tidak berbicara tentang orang tua Eliezer karena tentu ketika apapun putusan hakim itu hanya akan mempengaruhi perasaan mereka. Tapi kalau terhadap Ling-Ling, apapun putusan hakim itu akan mempengaruhi masa depan mereka gitu. Itu yang saya maksud teman-teman. Yaitu bahwa katakan misalnya ya jauh-jauh saya juga tidak mengharapkan berkali-kali saya bilang ini harus di bawah ya. Tapi seandainya misalnya hakim memutus 12 tahun ya seperti yang dituntut oleh penuntut umum, maka itu kan akan mempengaruhi masa depan mereka juga. Paling tidak ya, sederhananya, paling tidak pernikahan mereka akan tertunda untuk 12 tahun ke depan, gitu kan? Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, maka saya bilang tadi, ini akan mempengaruhi atau putusan hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer ini akan mempengaruhi dua insan sekaligus, yaitu Richard Eliezer dan Ling-Ling kekasihnya, ya tunangannya. Ya teman-teman, itu yang saya maksud sebagai balada cinta Barada. Ya, itu makanya kita kasih judul seperti ini karena memang sekali lagi ada kepasrahan yang disampaikan oleh Richard. Saya tidak melihat ya Richard menyampaikan keinginan untuk bebas. Dia hanya menyampaikan keinginan untuk mendapatkan keadilan. Teman-teman, itu merupakan sikap yang luar biasa yang saya sangat salut di usianya yang demikian, yang seusia dengan saya bisa berpikir dengan matang seperti itu. Saya sangat salut teman-teman. Kalau saya mungkin belum tentu bisa ya, karena dalam kondisi sebagai terdakwa tidak katakanlah misalnya tidak terlibat secara mens rea, tidak terlibat secara meeting of mind terhadap peristiwa ini. Dia hanya diminta untuk membunuh dulu kemudian dituntut 12 tahun. Kalau saya sendiri dikasih kesempatan untuk membela diri, saya minta dibebaskan lah tentunya kan teman-teman. Tetapi di sini Richard tidak seperti terdakwa lainnya, malah berpikir untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya menurut hakim. Dia katakan di bagian akhir, saya serahkan masa depan saya kepada keputusan majelis hakim yang mulia. Nah, itu yang saya maksud bahwa masa depannya ini adalah termasuk dengan masa depan Ling-Ling juga nantinya. Itu teman-teman. Jadi, apa yang menjadi putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer ini akan berkait juga dengan kekasihnya. Itu ya teman-teman. Nah, sekian saja sekedar reaksi terhadap sampaian atau paparan dari Richard Eliezer terhadap di dalam nota pembelaannya yang khusus menyentuh tunangannya, dan itu menjadi sangat menarik bagi saya. Maka saya telah sampaikan sebagaimana saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan operasi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.